Your gun. Your documents are in that middle drawer, right? Halo guys, selamat datang kembali di Rush Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Parker. Film ini menceritakan tentang perampok ulung yang memegang teguh prinsip kode etik pribadi sehingga dia menjadi bagian yang ditakuti di kalangannya. Dan kali ini dia ingin balas dendam karena telah dikhianati oleh timnya yang sudah mengambil haknya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya aksi perampokan yang dipimpin oleh perampok ulung yang bernama Parker pada sebuah festival yang rutin diadakan setiap akhir pekan. Kali ini, Parker menargetkan aksinya ini pada sebuah festival karena dalam festival tersebut ada orang kaya yang melakukan kegiatan mencuci uang. Dan tentu saja, Parker tidak bergerak sendiri. Saat ini, mereka telah berbagi tugas satu sama lain dengan timnya. Di sisi lain, terlihat dua orang badut yang masuk lewat belakang kantor pengelola festival tersebut. Kemudian, salah satu badut merusak lantai bawah kantor itu untuk dapat masuk ke dalam. Lalu, badut yang satunya lagi melepaskan balon ke udara yang mana hal itu merupakan tanda pesan kepada Parker, Hardwick, dan Carson bahwa mereka siap untuk beraksi karena di sini mereka sebenarnya adalah satu tim. Dua badut tadi kemudian berusaha membuka lantai kantor bagian tempat penyimpanan uang. Sementara itu, dari ruangan depan, Parker mengalihkan perhatian para petugas keamanan kantor tersebut. Drop it. Everybody down! Move it! Kemudian mereka menyandra para karyawan serta petugas keamanan kantor. Sementara itu, Hardwick menjalankan tugasnya dengan membakar jerami tepat di belakang panggung yang sedang diadakan kontes menari. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian para pengunjung serta petugas keamanan karnaval dari perampokan yang sedang mereka lakukan. Kembali pada Parker dan badut, di mana mereka telah berhasil membuka isi brankas tempat penyimpanan hasil penjualan tiket yang jumlahnya sekitar $1 juta. Kemudian setelah mereka mengamankan uang tersebut, dari pintu belakang, Carson sudah menunggu untuk menjemput mereka kabur dari tempat itu. Cerita kembali ke beberapa hari yang lalu, pada saat awal mula terjadinya rencana perampokan ini. Parker terlihat sedang berkunjung ke rumah pacarnya yang bernama Claire. Dan di sana dia bertemu dengan Harley, ayahnya Claire, yang juga merupakan teman seprofesi Parker sebagai perampok. Di sana, Harley menceritakan kepada Parker tentang kantor pengelola karnaval yang menyimpan uang penjualan tiket sebesar $1 juta. Dan dia ingin Parker merampok uang tersebut bersama sebuah tim perampok profesional yang dipimpin oleh Melander. On Saturday and Sunday. So you think I need those guys?
It's your show. Dan cerita pun berlanjut. Saat dalam perjalanan, sehabis merampok tempat festival, Melander memuji bakat merampok Parker. Dan dia ingin Parker bergabung bersama timnya untuk target perampokan berikutnya. Namun di sini Parker menolak dan dia ingin segera mengambil jatah $200.000 dari hasil perampokan tadi. Karena memang itu kesepakatan mereka sebelum melakukan perampokan. Namun, akibat Parker menolak ajakan dari Melander, dia merasa sakit hati dan seketika suasana berubah menjadi tegang. It's the score of a lifetime. Guaranteed. I don't think so. Jesus Christ. Dan di akhir perkelahian itu, Melander menyuruh Hardwick untuk menghabisi nyawa Parker dengan pistol miliknya. Tidak lama setelah mereka pergi, datang sebuah mobil petani yang melihat tubuh Parker tergeletak di pinggir sungai. Kemudian keluarga petani itu pun menolong Parker yang ternyata masih hidup untuk dibawa ke rumah sakit. Setelah melewati operasi, Parker tersadar dan dia melihat berita di televisi tentang kasus perampokan yang baru saja dia lakukan. Parker terlihat sedikit panik ketika melihat mobil polisi telah tiba di rumah sakit tersebut dan kemungkinan besar petugas kepolisian akan menemuinya. Tidak lama kemudian, datang seorang perawat ke ruangan itu yang bermaksud membawa keluar pasien tua ke ruangan lainnya. Okay, we have to get the radiation. Oh my God. What's gonna happen now? Lalu Parker menggunakan pakaian perawat tadi untuk dapat keluar dari rumah sakit tersebut sehingga menghindari kejaran pihak kepolisian. Sesampainya di luar, Parker yang kondisinya masih belum pulih segera kabur dari rumah sakit tersebut dengan menggunakan sebuah mobil ambulan. Sesampainya di sebuah tempat, Parker memulihkan kondisi tubuhnya dengan alat infus sambil beristirahat di dalam mobil ambulan tersebut. Dan setelah beberapa waktu kemudian, sekarang terlihat kondisi Parker sudah pulih. Dia membawa tas berisi alat-alat curian. Parker lalu pergi menggunakan mobil curian untuk mencari Melander serta timnya untuk balas dendam. Sebelum itu, Parker mendatangi sebuah tempat yang merupakan sebuah tempat penyimpanan uang. Di situ Parker melihat ada dua orang pria yang sedang memindahkan beberapa barang dari dalam mobil. Lalu, Parker segera menghampiri salah satu pria yang bernama Jack dan langsung menembak kakinya karena Parker tahu kalau Jack memakai rompi anti peluru. Setelah itu, Parker dan Jack masuk ke dalam ruangan yang dimana ruangan itu dijaga oleh seorang pria yang bernama Oliver. Saat sudah berada di dalam sambil menodongkan senjatanya, di situ Parker mengatakan kepada Oliver bahwa Parker membutuhkan uang cash sekarang juga dan mereka berdua pun diikat. Kemudian Parker segera pergi dari tempat tersebut. Yeah. Listen, I need some documents. Start a new job in the morning. Tidak lama setelah itu, Parker telah berada di sebuah tempat pembuatan dokumen palsu. Tujuan Parker ke sini ingin membuat identitas palsu guna mengejar Melander dan timnya yang diketahui telah berada di luar negeri. Parker kemudian menghubungi Harley untuk memastikan kemana Melander dan timnya pergi. Namun Harley tidak tahu kemana mereka pergi. Di situ Parker mengatakan kepada Harley bahwa ada sedikit masalah. Yang pertama, Parker ingin Harley menyampaikan kepada Claire kalau dirinya akan pergi dalam beberapa bulan ke depan. Yang kedua, di mana dia bisa menemukan Melander dan timnya. Lalu Harley pun bertanya apa yang terjadi. Parker menjelaskan bahwa Melander telah mengambil uang hasil rampokan kemarin yang merupakan milik Parker. Tetapi Harley memberikan informasi kepada Parker kalau Hardwick adalah keponakan Danziger. Di sini diketahui kalau Danziger ini adalah seorang mafia kelas paus yang mempunyai pengaruh di berbagai bisnisnya.
Serta Hardwick mempunyai saudara yang bernama Bobby, dan kemungkinan besar Bobby tahu di mana Hardwick berada. Dan Bobby termasuk orang yang dipercaya Denzinger mengelola salah satu barnya. Parker pun diberitahu Harley untuk menemui Bobby di bar Bourbon Street, tempatnya bekerja. Malam harinya, Parker telah berada di bar tempat Bobby bekerja. Untuk dapat bertemu dengan Bobby, Parker terpaksa memukul salah seorang penjaga, kemudian dia pun bertemu dengan Bobby. Get him! Get out! Akhirnya setelah melakukan paksaan, Bobby pun memberitahukan di mana Hardwick berada, yaitu di Florida, tepatnya di daerah bernama Palm Beach. Lalu Parker menghubungi Claire dan Harley untuk menyuruhnya pergi berlibur besok. Ketika Parker akan mengambil pesanan dokumennya, dia melihat ada beberapa mobil keluar dari tempat pembuatan dokumen itu dengan terburu-buru. Merasa ada yang janggal, Parker pun mengintip ke dalam ruangan. Lalu seorang pria pemilik tempat pembuatan dokumen itu yang bernama Norte ternyata telah didatangi 3 orang pria yang berhasil dia lumpuhkan. Ketiga pria tersebut bermaksud mencari seseorang yang bernama Parker, dan Norte mengatakan kalau dia tidak tahu siapa itu Parker. Setelah Parker berada di situ, dia bertanya kepada Norte mana pesanan dokumennya. Namun Norte tidak mau memberikan dokumennya, dan setelah Parker mengatakan kalau ketiga pria ini adalah suruhan Denzinger, seketika Norte agak menciut karena dirinya tidak mau berurusan dengannya. Your documents are in that middle drawer. Setelah Norte menyerahkan dokumennya, Parker menyuruh Norte untuk segera menghabisi ketiga pria suruhan Denzinger tersebut. Di lain tempat terlihat seorang gadis bernama Leslie Rogers. Dan sekarang ini kehidupan Leslie cukup rumit karena setiap hari dia harus bertemu dengan ibunya yang cerewet, cicilan mobil, dan rumah yang sudah lama menunggak. Namun beruntung dia masih bekerja di salah satu perusahaan jual beli properti di Palm Beach. Di sisi lain, Hardwick mendapat telepon dari Bobby saudaranya yang memberitahukan bahwa seorang pria bernama Parker akan datang mencarinya di Palm Beach. Tentu saja hal itu membuat Hardwick dan timnya panik. Melander di situ nampak marah pada Hardwick sebab seharusnya Parker sudah mati ditembak olehnya. Dia pun lalu menyuruh Hardwick untuk mengirim seorang penjunuh profesional untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ini. You get with your uncle in Chicago. Sementara itu, di waktu yang sama, Harley telah berada di rumah Claire, anaknya, untuk menyampaikan pesan dari Parker bahwa Parker ingin Claire pergi jauh dari rumah ini selama Parker masih terlibat masalah dengan Melander. Setelah itu, Harley pun pulang dan akan kembali menjemput Claire 15 menit kemudian. Tidak lama setelah Harley pulang, datanglah sebuah mobil misterius yang ternyata itu adalah penjunuh bayaran yang bernama Kroll yang dikirim oleh Hardwick. Kemudian, dia masuk diam-diam ke dalam rumah Claire. Namun beruntung Claire menyadari hal tersebut setelah mendengar suara dari luar kamarnya. Di perjalanan, Claire menghubungi Parker untuk memberitahukan kejadian yang barusan terjadi, dan Parker pun menyuruh Claire untuk pergi ke sebuah rumah tempat mereka dulu pernah berlibur. Sebelum berangkat ke Palm Beach, Parker bertemu dengan Harley. Sebenarnya, Harley melarang Parker untuk mencari keberadaan Melander dan timnya karena mereka sangat berbahaya. Bahkan untuk mencegah Parker pergi, Harley menawarkan uang $200.000 miliknya sebagai ganti upah Parker saat merampok di festival waktu itu yang belum dibayarkan oleh Melander. Namun Parker menolak karena dia ingin uang yang berasal dari Melander, bukan dari Harley. Kembali ke Palm Beach, singkat cerita, terlihat Leslie telah mendapat seorang klien yang ingin membeli rumah di kawasan tersebut, dan orang itu adalah Parker. Di sini, Parker memalsukan identitasnya sebagai seorang pria kaya raya bernama Daniel Parmit.
Dia juga meminta Leslie untuk menemaninya besok untuk melihat-lihat rumah yang akan dibelinya. Keesokan harinya, Leslie pun menemani Parker berkeliling kawasan Palm Beach. Dia melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Leslie menjelaskan harga setiap rumah, furnitur yang ada di dalamnya, dan bahan bangunan rumah tersebut. Namun perhatian Parker teralih ketika melihat rumah yang dikatakan oleh Leslie bahwa rumah tersebut baru saja dibeli beberapa hari yang lalu oleh sekelompok pria. Dan tentu saja Parker curiga dengan siapa pembeli rumah itu. Ketika saat sudah berada di rumahnya, Leslie mencoba mengecek histori belanja dari kartu kredit milik kliennya, Daniel Parmit alias Parker, karena sebenarnya Leslie cukup penasaran dan curiga dengan kliennya itu. Leslie pun kaget ketika mengetahui kalau ternyata kliennya tidak pernah sama sekali melakukan transaksi dengan kartu kredit tersebut. Namun tiba-tiba Leslie mendapatkan sebuah email dari Crystal Lagoon Mazda yang berisikan bahwa perusahaan mereka akan menarik mobil Mazda milik Leslie karena telah menunggak bayar cicilan selama 7 bulan. Dan tentu saja hal ini membuat Leslie sedih. Sementara itu, Parker mendatangi rumah yang tadi pagi dia curigai. Dan benar saja ketika dia mengintip ke dalam, ternyata isinya adalah Melander bersama timnya. Dan nampaknya mereka akan pergi keluar untuk membeli pizza. Saat berada di dalam rumah itu, Parker mendapat sedikit informasi apa yang akan dilakukan Melander di kota ini. Dia juga menaruh sebuah pistol di 2 titik tempat. Kemudian, Parker mengosongkan peluru beberapa pistol di sebuah kotak penyimpanan, juga membengkokkan pelatuk pistol tersebut. Di saat yang bersamaan juga, di lain tempat, Kroll datang ke tempat pembuatan dokumen palsu untuk menanyakan keberadaan Parker. Namun naas, si pemilik tempat itu harus mati di tangan Kroll karena menutupi di mana keberadaan Parker. Tidak lama kemudian, mobil Melander dan timnya datang seusai membeli pizza. Lalu dia pun terkejut ketika melihat Leslie telah duduk manis di dalam mobilnya dan mereka kemudian pergi membeli minuman. Di sini Leslie justru menceritakan tentang masalah hidupnya kepada Parker. Keesokan harinya, Parker mengikuti Melander untuk memperkuat informasi yang dia dapat saat berada di rumah Melander tadi malam. Setelah itu, Parker bertemu dengan Leslie dan memberitahukan bahwa rumah yang dia masuki tadi malam adalah milik kelompok pencuri dan mereka telah mengambil sesuatu milik Parker. Maka dari itu, Parker ingin Leslie membantunya mengambil kembali yang merupakan miliknya. Pada awalnya, Leslie senang akan membantu Parker karena dia akan dapat komisi. Namun pada saat Parker menjelaskan kalau kelompok pencuri itu akan melakukan perampokan perhiasan senilai $75 juta di kawasan Palm Beach, Leslie sungguh kaget dan tidak ingin ikut campur. Karena perhiasan yang dimaksud itu adalah milik Nyonya Clarendon, seorang sosialita di Palm Beach. Tetapi karena Parker terus memaksa, akhirnya Leslie setuju dan siap membantunya. Kemudian Leslie mengantarkan Parker ke kediaman Nyonya Clarendon. Dia juga menjelaskan kalau besok malam akan diadakan lelang koleksi perhiasan milik Nyonya Clarendon yang bernilai $75 juta. Pada saat di jalan, Parker turun dari mobil untuk melihat keadaan sekitar. Dia terkejut ketika melihat Melander telah berada di halaman rumah Nyonya Clarendon yang ternyata sedang menyamar menjadi petugas event organizer. Di situ ternyata untuk melakukan perampokan ini, Melander bekerja sama dengan orang dalam yang bekerja pada Nyonya Clarendon. Orang dalam tersebut juga memberikan Melander ruangan khusus tempat dia menaruh alat-alat yang akan memudahkan aksinya saat melakukan perampokan nanti. Setelah dari sana, Parker kembali ke kamar hotelnya untuk beristirahat. Namun tiba-tiba, Kroll, penjunuh bayaran, sudah berada di dalam kamarnya.
Keesokan paginya, ada yang mengetuk pintu rumah Leslie. Dan ternyata itu adalah Jack, seorang petugas kepolisian yang juga merupakan teman lama Leslie. Tujuan Jack ke rumah Leslie adalah untuk meminta keterangan dari Leslie mengenai seorang pria yang bernama Daniel Parmit yang merupakan kliennya. Sambil menjawab beberapa pertanyaan dari Jack, Leslie melihat ada yang aneh di rumahnya. Dia melihat bercak merah, namun Leslie berusaha menutupi hal tersebut dari Jack agar dia tidak curiga. Dan betapa terkejutnya Leslie ketika melihat Parker dalam keadaan penuh luka di ruangan belakang rumahnya. Jack kembali menjelaskan kalau Daniel Parmit terlibat perkelahian hebat di dalam kamar hotelnya yang menyebabkan seorang pria mate terjatuh dari balkon hotel tersebut. Dan sekarang pihak kepolisian sedang mencari Daniel Parmit yang menghilang tidak tahu kemana setelah kejadian tersebut. Mendengar hal itu, Leslie cukup kaget dan menyuruh Jack untuk datang ke kantornya saja jika ingin tahu informasi pribadi dari Daniel Parmit. Sorry to wake you. No, it's okay. Setelah Jack pergi, Leslie kemudian langsung menemui Parker. Dia panik karena bingung harus berbuat apa. Parker kemudian memberikan sebuah kertas berisi nomor telepon orang yang harus dihubungi oleh Leslie. Di situ Parker meminta Leslie kembali bekerja saja. Pada awalnya, Leslie menolak karena dia ingin merawat Parker. Namun tidak lama kemudian, ibunya datang dan meminta Leslie melakukan saja apa yang Parker minta. Leslie kemudian menghubungi nomor yang tadi diberikan oleh Parker. Kemudian dia absen kerja sebentar dan kembali pulang ke rumah. Saat tiba di rumah, Leslie sedikit kaget ketika melihat seorang wanita tengah mengobati tangan Parker yang terluka. Ternyata wanita itu adalah Claire, pacarnya Parker. Setelah selesai mengobati tangan Parker, Claire izin pulang dan menunggu Parker kembali setelah menyelesaikan misi balas dendamnya. Di sisi lain, Melander dan timnya menyamar sebagai petugas pemadam kebakaran yang nantinya akan merampok tempat lelang perhiasan Nyonya Clarendon. Sementara untuk Hardwick, dia ditugaskan berada di kapal untuk mengalihkan perhatian polisi laut nantinya. Malam harinya, di tempat lelang perhiasan Nyonya Clarendon telah ramai dengan orang yang siap membayar jutaan dolar untuk perhiasan tersebut. Pada saat pembawa acara akan membuka acara pelelangan itu, tiba-tiba ada ledakan kembang api. Tidak berselang lama, datanglah petugas pemadam kebakaran palsu yang dipimpin oleh Melander. Move away from the building! We're going to form a perimeter around this building. These fumes are toxic! Clear now. Lock these doors. Selanjutnya, mereka keluar dari tempat itu melalui ruangan khusus yang tadi sudah dipersiapkan orang dalam. Sementara itu, dari kejauhan, Hardwick juga berhasil menjalankan tugasnya dengan baik. Dia berusaha mengalihkan perhatian petugas polisi laut agar tidak melihat Melander dan timnya yang tengah masuk ke laut untuk menghindari petugas. Di saat yang sama, Parker telah berada di rumah Melander dan masuk secara paksa ke rumah itu. Lalu tidak lama kemudian Melander dan timnya datang dengan perasaan gembira karena perampokan yang mereka lakukan berjalan dengan lancar. Di luar dugaan, Leslie juga datang ke rumah itu. Namun tiba-tiba Hardwick muncul dari belakang dan menangkap Leslie. Parker yang melihat itu pun kaget untuk apa Leslie ada di situ. Akibat hal itu, Melander jadi teringat dengan Parker yang diketahui sedang berhubungan dengan wanita yang baru saja ditangkap oleh Hardwick. Karena panik, Hardwick memukul wajah Leslie sambil mengatakan di mana Parker berada. Where is he? You want every cop in the fucking world here? Alright, get the... Melander kemudian memerintahkan timnya untuk berpencar menggeledah rumah ini.
Clear on this side. Ross! Ross! Oh, shit. Fuck. Leslie yang melihat ada kesempatan langsung mengambil pistol yang berada di bawah meja tadi dan menembak Carson hingga mati. You're fucking... Leslie yang masih panik karena tidak pernah menjunuh orang tiba-tiba ditangkap oleh Hardwick yang kemudian menjadikan Leslie sebagai sandera. Kemudian Parker datang dan menyuruh Hardwick untuk menembakkan pistolnya yang ternyata pistol tersebut tidak berfungsi karena pelatuknya sudah dibengkokkan oleh Parker kemarin malam. I will shoot her in the fucking head. Go ahead. Setelah itu, Parker dan Leslie pergi dari rumah itu dengan membawa seluruh perhiasan yang telah dirampok oleh Melander dan timnya. Parker pun berpesan pada Leslie untuk menyembunyikan perhiasan itu di balik ventilasi udara kantornya selama 3 bulan ke depan. Dan pada saatnya tiba, Parker akan mengirim orang untuk mengambil perhiasan itu lalu menjualnya. Hasil penjualan akan dia bagi rata dengan Leslie yang jumlahnya jutaan dolar. Setelah kejadian itu, tepatnya 6 bulan kemudian di Chicago, Parker mendatangi Denzinger lalu menembaknya hingga mati. Cerita pun berlanjut hingga 1 tahun kemudian. Terlihat Leslie mendapatkan sebuah paket tidak tahu dari siapa dan apa isinya. Karena penasaran, Leslie pun langsung membukanya. Dan ternyata isi paket tersebut adalah tumpukan uang bernilai jutaan dolar. Tidak hanya Leslie saja yang mendapatkan uang tersebut. Keluarga petani yang waktu itu menolong Parker dalam keadaan sekarat juga mendapatkan rumah serta uang dari Parker.